Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi yang merupakan Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Wafi. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Wafi. Pasca libur di tengah pekan Pak terkait dengan pelaksanaan pilkada, hari ini indeks harga saham gabungan kembali dominan bergerak di zona merah secara intraday. Tadi sempat bahkan ke 7.195. Analisis Anda terutama dari sisi teknikal, pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, kalau kita lihat secara teknikal sebenarnya ini koreksi yang cukup wajar ya, koreksi hari kedua setelah mungkin di 3 hari yang lalu menguji resistance MA 200 ya dan reject. Makanya setelah itu kita lihat di hari Selasa kemudian mengalami koreksi, jeda 1 hari, kemudian di hari ini kembali koreksi untuk menguji support garis MA5-nya. Jadi secara teknikal memang ini masih merupakan koreksi yang cukup wajar. Saya lihat untuk posisi IHSG juga sampai dengan saat ini masih relatif cukup bagus, masih bertahan di atas level psikologisnya di level 7.200 meskipun tadi intraday kita sempat lihat IHSG berada di bawah level 7.200. Dari sisi volume transaksi saya lihat memang relatif cukup sepi, masih nilai transaksi sampai dengan tadi saya cek di sekitar 9,4 triliun di bawah rata-rata transaksi hariannya yang menunjukkan sepertinya para pelaku pasar masih melakukan aksi wait and see sepertinya untuk saat ini Pak David. Status indeks harga saham gabungan masih bearish tidak Pak Wafi? Ya, secara tren memang masih bearish, namun untuk tren jangka pendek kelihatan menuju rebound, menguji resistance bearish channel-nya untuk saat ini. Jadi untuk jangka pendek ada technical rebound, namun untuk jangka menengah masih tetap berada di dalam bearish channel-nya untuk IHSG. Pak Wafi, hingga penutupan perdagangan di sesi pertama siang tadi, secara keseluruhan indeks harga saham gabungan dalam 1 bulan terakhir ini masih melemah di 4,75%. Berdasarkan siklus yang sudah terjadi setiap November, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan dengan menyisakan beberapa hari perdagangan ke depan. Bagaimana analisis dan kesimpulan Anda indeks harga saham gabungan di sepanjang November tahun ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat untuk posisi IHSG saat ini, secara penurunan sebenarnya saya lihat sudah cukup terbatas ya, dengan valuasi di sekitar 13 kali price earning ratio, yang sebenarnya valuasi IHSG saat ini hampir sama dengan valuasi dari Shanghai Composite yang di sekitar 13 kali price earning ratio juga, yang menunjukkan sebenarnya dari sisi potensi penurunan sudah relatif lebih terbatas untuk IHSG dibandingkan bursa-bursa regional lain yang misalkan seperti Kuala Lumpur Composite misalkan ya. Dan kalau kita lihat secara teknikal, dengan terjaganya IHSG di sekitar level 7.200 dan kemarin kita lihat sempat menguji level di 7.100 untuk level psikologis IHSG menunjukkan bahwa memang potensial downside untuk IHSG sepertinya saat ini sudah cukup terbatas. Begitu Pak David. Baik, jangka pendek untuk esok hari jelang libur akhir pekan, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Saya lihat sebenarnya setelah hari ini menguji support MA5, IHSG sepertinya ada potensi untuk melakukan rebound. Apalagi kalau kita lihat dengan pergerakan intraday IHSG yang hari ini relatif cukup terbatas, volume transaksi juga relatif cukup rendah, yang menunjukkan sepertinya rebound keesokan hari lebih cenderung menuju rebound untuk kembali lagi menguji resistance psikologisnya di sekitar 7.300. Baik. Pak Wafi, bagaimana Anda melihat dari sisi sentimen Pak? Ketika kita libur karena pelaksanaan pilkada, beberapa rilis data penting tampaknya sudah diluncurkan oleh pihak terkait di Amerika Serikat, data inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi juga, dan juga ada FOMC minute hasil dari pertemuan pada bulan lalu. Ketika kita merangkum dari beberapa sentimen tersebut, seperti apa dampaknya terhadap indeks harga saham gabungan, terutama data rilis inflasi yang tampaknya masih membandel dalam hal ini, Pak Wafi, masih naik di 2,3%. Arah ke depannya untuk indeks harga saham gabungan dan juga ekspektasi di pertemuan The Fed selanjutnya.
Iya, sebenarnya kami sendiri masih memperkirakan The Fed untuk kembali menurunkan tingkat suku bunganya satu kali lagi di tahun ini, paling tidak di tahun ini, yang kemungkinan nanti akan diikuti juga oleh BI nanti di bulan Desember ya, untuk penurunan satu kali lagi sebesar 25 basis point. Yang dimana kalau kita lihat asumsi dari penurunan The Fed dan BI rate ini juga sama-sama kami melihat ada potensi atau ada urgensi dari bank sentral baik dari Amerika ataupun dari Indonesia untuk mendorong dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi ke depannya. Kalaupun memang ada resiko, bagaimana jika ternyata The Fed tidak menurunkan suku bunganya di akhir tahun ini ya, kami tetap melihat masih ada ruang yang cukup terbuka untuk The Fed menurunkan suku bunganya di 2025. Karena memang kalau kita lihat di era presiden baru, bagaimanapun ekonomi perlu digenjot agar tumbuh, dan salah satu alatnya atau instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah melalui penurunan tingkat suku bunga, baik itu The Fed maupun BI Rate. Baik, dari sisi sektoral Pak Wafi, hari ini sektor energi menjadi pemberat signifikan indeks harga saham gabungan terutama di penutupan sesi satu pada siang tadi. Di tengah penurunan harga sejumlah komoditas, kemudian juga di tengah beberapa aksi korporasi yang dilakukan. Kita ke Adaro terlebih dahulu Pak, hari ini mengalami auto-reject bawah, melemah di 24,80%, hampir di 25%. Dan kebetulan hari ini merupakan ex-dividen nih, dividen spesial yang akan diberikan oleh Adaro. Analisis dan rekomendasi Anda untuk Adaro? Ya, memang kalau kita lihat koreksi hari ini untuk Adaro sebenarnya cukup wajar ya, karena dengan melihat dividen yield-nya di sekitar 36%-an, ya memang wajar kemudian harga sahamnya menyesuaikan dan langsung auto reject ke bawah ya sekitar 25%. Yang kalau kita kalkulasikan secara sederhana saja sebenarnya masih menyisakan kurang lebih sekitar 11% lagi penurunan ya bagi saham Adaro di keesokan harinya. Jadi mungkin bisa diambilkan kesimpulan bagi para investor mungkin yang ingin mencoba masuk ke Adaro, bisa menunggu kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 11% dari harga penutupan hari ini untuk ke Adaro. Tepatnya di level berapa itu Pak Wafi? Kalau kita lihat penutupan Adaro, posisi harga sampai dengan saat ini di sekitar level di data saya di 2760. Berarti kalau kita lihat 10% saja, itu berarti di sekitar 2.500-an ya Pak David ya. Baik, penutupan hari ini masih di 2760, masih direkomendasikan masuk, tunggu posisi di 2.500 untuk Adaro. Nah, ketika di luar dari pembagian dividen, ada efek positif atau negatif tidak Pak terhadap IPO-nya ADII untuk Adaro? Iya. Sebenarnya saya masih melihat potensial rebound sebenarnya untuk saham Adaro ini ya Pak David. Karena penurunan atau koreksi yang terjadi, ini murni memang kalau saya lihat lebih dikarenakan dividen yield, yang mana memang sering kali terjadi yang kita sama-sama dengar istilahnya dengan sebutan dividen trap ya. Semakin tinggi dividen yield yang diberikan suatu emiten, maka potensial koreksi yang terjadi ketika ex-date pun kurang lebih akan semakin besar juga gitu. Dan ini yang terjadi dengan Adaro. Nah, terkait dengan koreksi yang terjadi, sebenarnya masih ada dorongan kaitannya dengan ADI ini, di mana mungkin beberapa Adaro kan menawarkan adanya PUPS ya terkait dengan IPO-nya ADI, dan itu juga bisa menjadi dorongan bagi para investor untuk kembali lagi masuk atau membeli saham Adaro bagi para investor yang ingin mendapatkan saham ADI melalui jalur PUPS nanti. Baik. Ada Adaro hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, koreksi dalam auto reject bawah di 28,80, ditutup 2760, level buy direkomendasikan ketika tekanan berlanjut hingga ke Rp2.500 per saham, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, dari Adaro kita bergeser ke energi lainnya Pak, ada saham Raja. Hari ini ikut menjadi pemberat, melemah di atas 9%. Analisis untuk Raja, support dan resistennya Pak Wafi? Iya, kalau kami lihat memang koreksi yang terjadi untuk Raja hari ini koreksi hari kedua ya, dan kelihatannya koreksi hari ini langsung mendekati level support bullish channel-nya, itu di sekitar level 2050
hingga level 1850 untuk area level support untuk Raja. Jadi jika para investor ingin mulai masuk ke saham Raja bisa dipertimbangkan di range harga tersebut 2050 hingga 1850. Sementara untuk level resistance terdekat saat ini ada di level 2350 dengan level resistance berikutnya itu resistance bullish channelnya di sekitar level 2750. Secara keseluruhan karena melihat Raja meskipun koreksi 2 hari terakhir cukup dalam, namun masih tetap terjaga di tren bullishnya, masih bisa direkomendasikan untuk buy and hold sampai dengan saat ini. Oke, Raja sudah mengalami kenaikan signifikan pemirsa. Di Agustus masih bergerak di 1000-an, posisi tertinggi pernah ke 2500-an. Koreksi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, tren bullish dari saham Raja masih cukup terjaga dan masih direkomendasikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, kita hold terlebih dahulu Pak, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan sekaligus update penutupan pergerakan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.